Kenalkan, kami dari kelompok 7 dan sekarang kami akan membahas tokoh Herbert Mead. Kami akan membahas siapa itu Herbert Mead, teori-teori Herbert Mead, dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Tristan. Saya Yohanes Raditya, absen 34. Ya, saya Vansa Laksana Katipu dari absen 13. Saya Christopher Kana Cahyadi, absen 9. Saya Nindya Kartajenugri Hadi dari absen 2. Untuk membuka presentasi ini, kami telah sajikan quotes dari Herbert Mead, yaitu "The self is not something one finds, it is something one creates." Dan yang kedua, "A person is not a thing or a process, but an opening through which the universe look out." Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi dari Herbert Mead. Herbert Mead merupakan seorang filsuf, psikolog, dan sosiolog dari Amerika yang bernama panjang Gers Herbert Mead. Herbert Mead lahir pada tanggal 27 Februari 1863 di South Hadley, Massachusetts, dan meninggal pada 26 April 1931 di Chicago, Illinois. Ayah dari Herbert Mead adalah Hiram Mead yang merupakan seorang pendeta sekaligus pengajar di seminar teologi Oberlin, Ohio. Dan ibunya juga merupakan seorang pengajar di Oberlin College dan jadi presiden di Mount Holyoke College selama 10 tahun. Pada tahun 1879, ia masuk ke Fakultas Teologi di Oberlin College di Ohio dan selesai pada tahun 1883. Setelah itu, ia lulus dari Oberlin pada usianya yang ke-20 tahun. Setelah itu, dia meraih gelar dari bidang filsafat dari Universitas Harvard pada tahun 1888. Setelah itu, dia melanjutkan studinya di Jerman di bawah bimbingan George Simmel dan Heinrich Rickert. Di sana, Mead mendalami pemikiran filsafat Jerman dan psikologi eksperimental. Riwayat mengajar George Herbert Mead. Tahun 1891, Mead kembali ke Amerika Serikat dan mengajar di University of Michigan selama 3 tahun. Dan pada tahun 1894, ia bergabung dengan Departemen Filosofi di University Chicago dan tetap di sana hingga meninggal pada tahun 1931. Teori paling terkenal dari George Herbert Mead adalah teori interaksionisme simbolik. Teori dari Herbert Mead ini adalah cara pandang tentang bagaimana kita membentuk identitas kita melalui berinteraksi dengan orang lain. Menurut Mead, kita belajar tentang diri kita melalui percakapan dan permainan, dan kita memahami norma-norma sosial serta bagaimana orang lain melihat kita. Konsep self-made membagi diri kita menjadi 2 bagian, yaitu I yang spontan dan kreatif, dan me yang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat. Jadi, teori ini menekankan betapa pentingnya interaksi sosial, simbol, dan bahasa dalam membentuk siapa kita. Relevansi dari teori interaksionisme simbolik ini dalam memahami bagaimana interaksi sosial membentuk individu, termasuk dalam konteks identitas online, bahasa digital, peran dalam kelompok, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Berikut adalah beberapa konsep utama teori interaksionisme simbolik, yaitu I atau aku, me atau diriku, self atau diri, dan games atau permainan. Kali ini saya akan membahas tentang teori dari Herbert Mead. Yang pertama adalah I atau aku. Aspek spontan dan kreatif dari diri yang merespon situasi tanpa mempertimbangkan norma sosial. Ini adalah ekspresi individu yang lebih bebas. Yang kedua adalah me, diriku. Bagian dari diri yang tercermin dari perspektif sosial. Ini melibatkan pemahaman diri berdasarkan norma-norma masyarakat dan pandangan orang lain terhadap individu. Konsep utama yang ketiga yaitu self atau diri. Integrasi I dan me ini menciptakan identitas lengkap individu yang tidak hanya mencakup aspek individualistik, tapi juga dipengaruhi oleh norma sosial
dan pandangan orang lain. Konsep yang keempat yaitu games atau permainan merujuk pada interaksi sosial yang melibatkan peran-peran kompleks. Dalam games, individu belajar berpartisipasi dalam dinamika sosial yang lebih rumit, memahami peran orang lain, dan merespon aturan dan norma yang terlibat dalam situasi tersebut. Di tahun 1934, Herbert Mead menulis karya berjudul Mind, Self, and Society. Berdasarkan isi buku tersebut, dapat ditarik gagasannya yang sangat penting adalah munculnya pikiran dan diri dari proses komunikasi di antara organisme. Gagasan Mead tersebut dapat menunjukkan rangkaian keterjalinan antara pikiran, diri, dan masyarakat. Yang pertama, untuk relevansi ada media sosial. Posting dan interaksi online mencerminkan bagaimana kita membentuk self atau kita mengikuti konsep Herbert Mead. Yang kedua ada percakapan sehari-hari, di mana cara kita berbicara atau bertindak tercermin dari peran bahasa sesuai dengan teori Herbert Mead tentang interaksi sosial. Dan relevansi yang ketiga adalah tim kerja. Di tempat kerja, setiap orang mengambil peran yang sesuai, mencerminkan konsep games dari Mead, di mana peran-peran kompleks berkembang melalui interaksi sosial. Dan relevansi yang keempat adalah respon terhadap pujian atau kritik. Cara kita merespon pujian atau kritik mencerminkan dinamika I dan me dari Mead, yaitu reaksi spontan dan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain. Dan relevansi yang kelima adalah identitas dalam kelompok. Saat terlibat dalam kelompok atau komunitas, kita mengadopsi peran sesuai norma sosial yang mencerminkan integrasi I dan me dari Mead dalam lingkungan tertentu. Sekian dari kami, kelompok 7, peace out.